Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kembali nama tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung periode 2011-2016 mantan Sekretaris MA Nur Hadi mencuat. Dalam penyelidikannya, penyidik KPK ternyata menemukan sejumlah aset milik Nur Hadi yang tergolong tidak wajar. Setelah rumah, villa, kendaraan mewah, perhiasan, penyidik akhirnya juga menemukan puluhan hektar lahan sawit milik Nur Hadi. Penemuan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya harta karun milik Nur Hadi yang masih tersembunyi rapi, tidak terjamah penyelidikan. Nah, apa saja aset milik Nur Hadi yang kemungkinan belum terendus penyidik? Bagaimanakah modus atau trik pelaku koruptor seperti Nur Hadi menyembunyikan harta karun mereka? Kita akan berbincang dengan Ali Fikri selaku jubir KPK dan juga Adnan Topan Husudus selaku koordinator ICW. Yang baru bergabung bersama kami pagi hari ini adalah Mas Adnan. Selamat pagi Mas Adnan dari ICW. Selamat pagi Mbak Ajeng. Iya, ini kan judulnya memburu harta karun Nur Hadi. Sebenarnya secara general, bagaimana sih KPK ini atau pihak-pihak terkait bisa mengendus harta karun yang disembunyikan secara tidak halal oleh para koruptor? Ya, sebenarnya kalau bicara soal kasus Nur Hadi ya, kami sendiri di ICW dengan Lokataru sempat ya mengirimkan laporan kepada KPK terkait dengan indikasi kepemilikan kekayaan milik Nur Hadi yang tidak wajar dan tidak dilaporkan di dalam LHKPN Nur Hadi. Nah, salah satu yang kami masukkan dalam list itu tadi yang disebut oleh Mbak Ajeng, yaitu lahan sawit, kemudian rumah mewah di berbagai tempat, termasuk juga adalah kendaraan mewah, ada juga jam tangan mewah dan beberapa yang lain. Jadi kami mendapatkannya juga dari laporan masyarakat. Nah, hal-hal informasi itu yang kemudian kami sampaikan kepada KPK. Akan tetapi memang secara umum, kalau kita bicara soal tindak pidana korupsi, maka akan selalu ada habit dari pelaku untuk selalu menyamarkan dan menyembunyikan harta dari kejahatan korupsi itu atau hasil dari korupsi itu. Karena kalau dipakai langsung akan lebih mudah terdeteksi. Nah, oleh karena itu perlu disamarkan, perlu disembunyikan, perlu diubah ya, wujudnya, mulai dari uang kemudian menjadi barang, menjadi rumah, menjadi hal lain, menjadi investasi dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu praktek-praktek yang biasa, baik yang itu dilakukan di dalam negeri maupun juga sampai ke luar negeri gitu. Nah, masalahnya ketika mekanisme untuk menyamarkan harta kekayaan dari hasil kejahatan korupsi itu harus dilakukan pengejarannya hingga ke luar negeri, maka ini butuh upaya-upaya lain yang lebih besar. Dan saya kira kalau kita mengacu kepada catatan kami terkait dengan kinerja penegakan hukum ya kasus korupsi yang dikaitkan dengan TPPU, memang kita melihat kinerja penegak hukum masih sangat rendah ya. Ada beberapa kasus yang ditangani dengan TPPU, akan tetapi overall saya kira penegak hukum masih sangat konservatif dalam menggunakan penegakan hukumnya. Oke, nah setelah bergabung bersama kami juga Mas Ali Fikri selaku jubir KPK. Mas Ali Fikri, bisa didengar suara saya? Ajeng di studio, kita tersambung melalui sambungan telepon ya Mas Ali ya? Oke, baik. Selamat pagi, Mbak Ajeng. Iya, kita sedang berbincang mengenai bagaimana sebenarnya cara menelusuri harta karun koruptor yang dalam hal ini kita berbincang mengenai kasus Nur Hadi. Sebenarnya kita sudah melihat ada rumah, ada villa, yang mengejutkan juga ternyata ada berhektar-hektar dari lahan kelapa sawit. Apa saja temuan KPK tentang aset Nur Hadi dan apa yang sedang diendus saat ini mengenai harta karun Nur Hadi yang belum diungkapkan mungkin di masyarakat? Ya, baik Mbak Ajeng. Memang benar pasca kemudian tersangka NHD ditangkap beberapa waktu yang lalu, kemudian kan penyidikan terus dilakukan dengan berfokus pada bagaimana kemudian dugaan penerimaan uang yang saat itu ketika proses naik ke penyidikan sekitar 46 miliar ya, itu kemudian dikembangkan lebih lanjut ke mencari aset-aset yang ada yang kemudian bisa dilakukan penyitaan oleh penyidik KPK. Dari penelusuran tim penyidik KPK, ada beberapa aset yang telah dilakukan penyitaan
antara lain memang kemudian villa ya yang ada di Gadok itu luasnya kurang lebih 7.000 meter persegi. Terus kemudian juga ada motor gede atau moge yang saat itu kan ditemukan ketika dilakukan penggeledahan pencarian DPO ya, beberapa waktu yang lalu. Tim penyidik ketika bergerak ke lapangan mencari yang bersangkutan kemudian kan menemukan di dalam villa itu ternyata ada beberapa kendaraan bermotor ya, motor besar, motor moge itu ada 13, kemudian ada juga mobil dengan berbagai merek, ini mobil mewah juga ada sekitar 4, kemudian ada juga sepeda gitu ya, ada 8, termasuk tanah dan bangunan villa tadi yang 7.000 meter persegi. Di samping itu juga di dalam penelusuran lebih lanjut, penyidik KPK mendapatkan informasi dan sudah mengkonfirmasi ke beberapa orang saksi, Mbak Ajeng ya, itu di Padang Lawas, Sumatera Utara. Kemarin juga sudah disampaikan, penyidik juga melakukan penyitaan aset dan dokumen-dokumen pendukungnya di sana berupa lahan kebun sawit ya, di beberapa kecamatan ya letaknya, jadi tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Kalau jumlah total yang kami dapat informasinya ada sekitar 530,8 hektar gitu. Oke, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai memburu harta karun dari Nur Hadi. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Metro Pagi Prime Time. Ya pemirsa, masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita akan langsung melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini soal aset-aset yang masih tersembunyi dari Nur Hadi. Nah, kita menuju ke Mas Adnan Topanhusodo, Koordinator ICW. Mas, tadi Mas katakan juga sempat bahwa kinerja penegak hukum ini masih rendah. Apa yang menjadi kendalanya sebenarnya sehingga kinerjanya dinilai rendah, dan apa yang menjadi catatan dari ICW soal kinerja dari penegak hukum ini? Ya, Mbak, kalau kita mengacu kepada penanganan kasus korupsi tahun 2019 dari 270 perkara korupsi yang kami bisa identifikasi, itu hanya 3 perkara yang kemudian dijerat dengan pasal TPPU. Jadi memang sangat rendah ya upaya dan kemauan dari penegak hukum untuk menggunakan pasal TPPU untuk menjerat pelaku korupsi. Padahal kalau kita bicara mengenai kejahatan korupsi, itu tidak mau sebenarnya pelaku akan selalu langsung menyembunyikan kejahatannya, dan itu sudah masuk bagian dari praktek TPPU. Nah, kendalanya saya kira sebenarnya kalau bicara regulasi kan sudah ada ya, ada undang-undang TPPU yang itu digunakan oleh penegak hukum. Ada penegak hukumnya, akan tetapi saya kira yang harus dikembangkan adalah bagaimana strategi ya dalam mengungkap kejahatan TPPU ini. Karena antara follow the suspect, pendekatannya dengan follow the money memang berbeda. Ada upaya-upaya forensik audit, ada upaya-upaya penelusuran dokumen, ya paper trail dan lain-lain yang itu memang harus dilakukan dengan cara-cara yang proper, ya, yang profesional, dan itu membutuhkan tenaga atau petugas yang agak berbeda, Mbak, dari yang mengejar pelaku kejahatan korupsi, begitu ya. Itu butuh pelatihan-pelatihan khusus, itu butuh capacity building, dan itu juga butuh organisasi khusus. Dalam arti kalau KPK memang ingin fokus pada menggabungkan antara kejahatan korupsi dan TPPU, maka mereka harus punya divisi aset tracing. Ini adalah tim yang akan menyokong kerja-kerja penegakan hukum. Nah, kalau tidak dilakukan, saya kira akan jatuh seperti hari ini gitu ya. Ketika kasus-kasus korupsi ditangani hanya dengan mengejar pelakunya. Alih-alih pelakunya jera, akan tetapi karena mereka punya akses ke petugas sipir misalnya, atau kemudian punya akses ke pejabat-pejabat terkait, ya mereka dipenjara tapi sebenarnya tidak dipenjara, mereka bisa pergi ke villa selama periode tertentu, ya menikmati hidup bebas tanpa dideteksi oleh aparat penegak hukum. Dan saya kira ini situasi yang kita hadapi hari ini, sehingga kalau masyarakat berharap ada deterrence effect dari kerja-kerja penegakan hukum,
tidak bisa dilepaskan bagaimana penggabungan antara mengejar pelakunya sekaligus memiskinkan pelakunya dengan pendekatan TPPU ini. Ya, kita menuju ke Mas Ali Fikri. Tadi dikatakan oleh Mas Adnan bahwa divisi aset tracing itu harus ada. Berbicara tentang menelusuri aset-aset para koruptor. Nur Hadi ini termasuk licin karena sekali kita menemukan dokumen, lalu ada yang lain lagi dan berujung berhektar-hektar lahan kelapa sawit tadi. Nah, pernah tidak KPK ini menangkap orang yang lebih licin dari Nur Hadi dan bagaimana caranya agar KPK bisa menelusuri semua asetnya hingga mungkin bahkan bisa memiskinkan koruptor tersebut? Baik Mbak Ajeng. Jadi yang pertama ya untuk unit aset tracing itu sudah lama Mbak di KPK itu ada, bahkan informasi yang terbaru nanti di draft organisasi tata kerja yang baru itu nanti bahkan menjadi ada bagian dari direktorat tersendiri gitu ya. Yang kedua itu tentu fokus utama di dalam penegakan hukum khususnya oleh KPK periode saat ini adalah tentu tidak hanya kemudian menghukum semata-mata menghukum badan seseorang ya ataupun terdakwa atau terpidana tindak pidana korupsi, tetapi memang fokus kepada aset recovery gitu ya, pemulihan hasil tindak pidana korupsi. Nah, salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk bisa berhasilnya aset recovery dari hasil tindak pidana yang dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi tentu salah satunya adalah penerapan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang. Dan ini beberapa perkara di KPK sudah banyak ya Mbak Ajeng yang kemudian tindak pidana korupsi dibarengi dengan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang. Dan ini saya kira menjadi fokus juga KPK saat ini. Tentu yang utama adalah ketika memang ada bukti permulaan yang cukup, dugaan terjadinya perubahan bentuk. Ini kan yang utama begitu ya. Dari hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada aset-aset yang bernilai ekonomis. Ya. Seperti properti, kendaraan, surat berharga, dan lain-lain. Nah, tentu kalau kemudian nanti di pasal tindak pidana pencucian uang di pasal 73 juga mengacunya kepada hukum acara atau KUHAP di sana sepanjang alat buktinya cukup, tentu KPK juga akan menetapkan seseorang menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang selain tindak pidana tipikor, begitu Mbak Ajeng. Nah, di beberapa kasus yang Ya, monggo. Ya, di beberapa kasus yang ditangani oleh KPK ya, yang terakhir kan kemarin kasus TCW misalnya. Sebelumnya juga ada kasus Pak Nazarudin juga kena ada pasal TPPU-nya dan beberapa kasus-kasus besar saya kira yang berhasil juga menarik harta atau merampas harta dari pelaku tindak pidana korupsi yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Namun begini juga ya Mbak, perlu juga dipertimbangkan dan ini saya kira menjadi bahan diskusi juga ya. Penerapan pasal TPPU ini, apakah akan menggunakan pasal TPPU atau tidak? Tetapi kan ujungnya adalah aset recovery hasil tipikor yang dinikmati oleh pelaku. Ya. Kalau kemudian misalnya begini, dalam tindak pidana korupsi ternyata berhasil diamankan semua aset itu ataupun tersita semua dalam tindak pidana korupsinya asetnya begitu, maka apakah perlu juga tindak pidana pencucian uang? Toh ujungnya juga sama nanti di akhir adalah aset recovery, perampasan hasil tindak pidana korupsi gitu. Sedangkan nanti ketika diterapkan pasal TPPU, tentu nanti di dakwaan adalah kumulatif dan tentu nanti penuntut umum juga harus membuktikan surat dakwaan, tipikor dan TPPU-nya. Padahal tadi ujungnya adalah sama, adalah aset recovery, pemulihan hasil tindak pidana korupsi. Ini juga menjadi bahan diskusi juga. Tapi prinsipnya bahwa fokus dari penindakan yang dilakukan KPK adalah tidak hanya menghukum badan seorang pelaku tindak pidana korupsi, tetapi bagaimana kemudian hasil tindak pidana korupsi itu bisa kembali ke negara. Baik itu melalui denda, uang pengganti, ataupun melalui perampasan hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh pelaku. Begitu Mbak Ajeng. Oke, singkat saja Mas Ali Fikri, jadi sekarang ini fokus dari kasus Nur Hadi seperti apa? Apakah masih mengumpulkan atau menelusuri aset atau ada langkah selanjutnya akan dilakukan?
Iya Mbak Ajeng, sampai saat ini kan sudah sekitar ada 120-an saksi ya terkait dengan perkara ini, dan ini tentu saksi-saksi sebagian besar adalah penyidik mengkonfirmasi tentang aset-aset yang diduga dimiliki oleh tersangka. Saya kira ini nanti masih terus berjalan, waktu juga masih ada cukup. Nanti perkembangannya kami informasikan lebih lanjut apakah nanti akan diterapkan pasal TPPU ataukah tidak. Tetapi prinsipnya sekali lagi tadi bahwa saat ini penyidik juga fokus kepada penelusuran seluruh aset-aset yang diduga dimiliki oleh tersangka NHD ini. Ya. Oke, terakhir kita ke Mas Adnan dari ICW. Kalau misalnya berbicara tentang perakiraan jumlah aset hasil korupsi dari kasus yang menjerat Nur Hadi, ini seperti apa dari perakiraan atau catatan dari ICW sendiri? Wah, kalau bicara estimasi kami nggak berani ya Mbak ya untuk menyebutkan berapa ya. Tetapi yang tadi juga lupa disebutkan bahwa salah satu indikasi kepemilikan harta tidak wajar yang ada di Nur Hadi itu salah satunya adalah perusahaan-perusahaan ya dalam bentuk PT dan unit dagang ya. Akan tetapi yang harus kita pahami bahwa kejahatan korupsi ini kan sebenarnya praktek-praktek yang dilakukan secara akumulasi ya. Mungkin saja yang ditangani KPK kemarin itu adalah perbuatan yang dideteksi dan kemudian dilakukan upaya-upaya penegakan hukum. Tapi sebelumnya mungkin saja praktek-praktek seperti itu sudah dilakukan, sudah menjadi habit, dan oleh karena itu sekali lagi kami di ICW menekankan itu kenapa pentingnya penggunaan pasal TPPU. Ya. Karena setiap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi itu hanya bisa dideteksi sebagian saja oleh penegak hukum. Sisanya itu hanya ada dalam aset-aset yang mereka miliki. Karena itu adalah penanda yang baik bahwa pelaku adalah orang yang harus dikejar. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ali Fikri, Jubir KPK, dan juga Mas Adnan Topan Husodo, Koordinator ICW, telah bergabung bersama dialog kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat menjalani hari ini. Dan pemirsa, informasi seputar perakiraan cuaca akan kami hadirkan usai jeda yang satu ini. Tetaplah di Metro Pagi Prime Time.